Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani, saudaraku seiman dan seagama, alhamdulillah pada hari ini saya telah berada tepat di depan gerbang Pondok Pesantren Istiqamatuddin Raudhatul Mubarakah Darul Munawwarah. Pondok pesantren yang beralamatkan di Jalan Arona, Lorong T Hamzah, Desa Senebo, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pondok pesantren ini telah dibangun sejak tanggal 15 September tahun 2015 atau bertepatan dengan 2 Zulhijjah tahun 1436 Hijriah. Pondok pesantren ini dipimpin oleh seorang ulama muda, yaitu Yang Mulia Walid Diyahuddin HS, merupakan anak kandung daripada Abu Haji Safwan Ali. Walid Diyahuddin merupakan murid daripada 2 ulama karismatik Aceh, yaitu yang pertama Abu Haji Mahmuddin, pimpinan Pondok Pesantren Serambi Aceh, kemudian Yang Mulia Abu Haji Osman Ali atau yang lebih akrab disapa dengan sebutan Abu Kutakrung, merupakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Munawwarah. Ikhwani yang dirahmati Allah, berhubung banyaknya pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang Pondok Pesantren ini, mulai daripada sosial media pesantren, yaitu baik Instagram, Facebook, maupun TikTok, masyarakat bertanya kepada pihak dayah, bagaimana caranya agar anak kami bisa mondok di pondok pesantren ini. Semua pertanyaan-pertanyaan itu akan kita jawab dan akan kita bahas dalam sebuah video yang berikut ini. Setiap santri yang ingin mendaftar, maka santri itu mesti didampingi oleh orang tua masing-masing ataupun yang mewakilinya. Kemudian akan langsung disambut hangat oleh pihak sekretariat dayah dan diarahkan ke dalam kantor sekretariat, yaitu untuk melengkapi syarat-syarat pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran sesuai yang tertera di dalam brosur. Kemudian santri akan diarahkan untuk membuka buku rekening di BSM atau Bank Santri Munawwarah. Setelah menyelesaikan administrasi di BSM, pihak dayah akan menyerahkan kepada pengurus kamar untuk penempatan santri tersebut. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, santri yang mondok pun terus berdatangan, baik dari Aceh maupun luar Aceh. Hingga hari ini, dari 23 kabupaten yang ada di Aceh, 18 kabupaten di antaranya telah terdata resmi sebagai santri di dayah Raudhatul Mubarakah. Bahkan para santri dari luar Aceh pun, seperti dari Medan, Sumatera Utara, telah terdata sebagai santri di dayah Raudhatul Mubarakah. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Raudhatul Mubarakah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kenyamanan para santrinya. Di antaranya ialah Masjid Komplek Putra, Asrama Komplek Putra dengan bangunan yang megah, BSM yaitu Bank Santri Munawwarah, Pokestren, Balai Pengajian, jembatan penghubung antara Komplek Putri Lama dan juga yang baru, Asrama Komplek Putri, dan juga Masjid Komplek Putri. Demi mendidik pribadi muslim yang bertakwa, berakhlak mulia,
berwawasan keilmuan, berpikiran sehat, mandiri, aktif, kreatif dan inovatif, mencetak pribadi unggul dan terampil, membentuk generasi moderat dan toleran yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai perekat umat, mewujudkan dan mengembangkan lembaga pendidikan berkualitas, representatif, dan menjadi manzirul kaum ataupun social agent. Sistem pendidikan Pondok Pesantren Istiqamatuddin Raudhatul Mubarakah Darul Munawwarah disebut dengan Kulliyatul Mubalighin Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI. Telah mendapatkan SK Muadalah dan diakui dari Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2022 dengan nomor 141 Setara Madrasah Sanawiyah atau MSen sederajat, nomor 140 Setara Madrasah Aliyah atau MA sederajat. Adapun kegiatan belajar mengajar para santri dilakukan pada malam, pagi, duha, dan juga siang hari. Mempelajari kitab-kitab kurikulum layaknya dayah-dayah salafiyah pada umumnya, seperti ilmu fiqih, tauhid, tasawuf, nahu, saraf, mantiq, usul fiqh, balaghah, tafsir, dan juga lain-lainnya. Setiap santri yang mondok diwajibkan untuk mengikuti jamaah di setiap solat wajib 5 waktu. Juga bagi para santriwan diharuskan untuk melengkapi fasilitasnya dalam berjamaah, seperti baju putih dan juga sorban. Pun begitu pula bagi santriwati, laksanakan jamaah di setiap waktu solat. Bahkan pihak pondok pun mewajibkan pula bagi para santriwati untuk mengikuti solat tahajud dan juga solat duha secara berjamaah. Para santri juga diharuskan mengikuti wirid bersama seperti membaca surah Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, dan berdoa serta berselawat kepada Nabi SAW. Dayah Raudhatul Mubarakah juga menyediakan sarana berupa lab komputer sebagai wadah para santriwan dan juga santriwati menguasai multimedia, teknik informatika, dan komunikasi agar mampu bersaing seiring berkembangnya zaman, melahirkan bibit-bibit unggul yang multi talenta dalam segala bidang. Untuk menunjang kemahirannya, para santri juga selalu diarahkan menggunakan waktu luangnya untuk mengulang, yaitu mengkaji kembali setiap pelajaran yang telah mereka peroleh di dalam pengajian, sedikit menguras pikiran demi masa depan yang cerah agar harapan orang tua tidak patah. Sesuai prosedur yang telah berjalan, peranan pondok pesantren kepada para santri tidak hanya sebatas mengajari dan memberi pemahaman ilmu agama saja. Akan tetapi, kepedulian pihak pondok kepada para santri sangatlah besar. Pihak pondok bahkan membuat satu program khusus bagi fakir miskin dan juga yatim piatu dengan menggratiskan makan minum para santri saat waktunya tiba. Selain para santri yang memiliki dapur pribadi dan mengambil catering, maka akan diarahkan ke dapur umum untuk mengantri pembagian nasi yang disediakan pihak daya. Dalam setiap sepekan sekali, para santri, baik putra maupun putri, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah solat Jumat bersama di Masjid Baitul Munawwarah, Pondok Pesantren Raudhatul Mubarakah. Duduk secara teratur dan rapi, berzikir, serta mendengarkan nasihat dari khatib yang berkhutbah sebagai bentuk ilmu tambahan bagi para santri
ketika pengajian harian diliburkan. Di antara sekian ekstrakurikuler yang berjalan di roda pendidikan dayah kita, para santri juga mengikuti pelajaran berbahasa Arab secara khusus untuk keluasan wawasan mereka dalam menguasai ilmu-ilmu yang dipelajari. Setelah melaksanakan sholat jamaah asar bersama, para santri juga melakukan olahraga di lapangan dengan fasilitas yang disediakan pihak dayah sebagai bentuk kepedulian dayah terhadap kebugaran jasmani para santri yang mondok, seperti bola kaki, bola voli, bulu tangkis, dan berbagai olahraga lainnya. Untuk menjaga kestabilan para santriwan dan santriwati dalam mengelola ekonomi mereka dan juga mengurangi beban pikiran wali santri dalam hal pengeluaran putra-putrinya, pihak dayah juga sigap dengan mewajibkan seluruh santri untuk menyimpan uang di BSM, yaitu Bank Santri Munawwarah, agar mengurangi keborosan para santri di setiap pengeluarannya. Pondok Pesantren Raudatul Mubarakah juga menyediakan sarana perbelanjaan yang lengkap bagi seluruh santri yang ingin membeli kebutuhannya, yaitu berupa minimarket dan kantin-kantin. Tentu ini sangat membantu para santri agar tidak keluar dari pondok demi keselamatan dan juga keamanan serta kenyamanan pikiran bagi para wali santri. Bagi para santri yang memiliki dapur pribadi, juga pihak dayah telah menyediakan tempat untuk mereka memasak sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian, agar terciptanya kenyamanan para anak didiknya, pihak dayah memfasilitasi para santri dengan MCK Plus dengan suasana air yang bersih, tempat yang luas, sehingga para santri tidak perlu mengantri untuk mandi ataupun menyuci pakaiannya. Sesuai dengan namanya, Raudatul Mubarakah merupakan taman di antara taman-taman yang sangat berkah. Dayah ini sangat sering dikunjungi oleh para alim ulama. Di antaranya ialah Abu Payapasi, Abati Kutakrung, Abia Kutakrung, almarhum Walid Marhaban, dan Aba Panton, Abu Tanjung Bungong, Ayah Jol Blang Panyang, dan Abon Haji Muhammad Munajar HS, Walid Hasan Pasi Jambu, Abati Buluh, Abu Hasballah, Abu Srambi Aceh, Syekh Yasin Attari Al-Qadri yang berasal dari Pakistan, dan juga Al-Ustadz Abdus Somad LC MA. Alhamdulillah, kita telah menyaksikan bagaimana prosedur dan juga sistem yang berjalan dan berlaku di Pondok Pesantren Istiqamatuddin Raudatul Mubarakah Darul Munawwarah ini. Maka oleh sebab itu, terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya. Kami juga memohon maaf atas segala kejanggalan dan kesalahan. Maka kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.